Sidang PK Sudirman di Pengadilan Negeri Cirebon telah rampung pada 4 Oktober yang lalu. Sementara sidang PK Sakatatal sudah kelar pada 1 Agustus 2024. Artinya telah 3 bulan berlalu. Tapi putusan terhadap 3 perkara tadi belum juga keluar sampai hari ini. Untuk membahas soal ini kami telah hadirkan juru bicara Mahkamah Agung Yanto melalui sambungan Zoom. Kemudian di sesi berikutnya kami undang mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugroseno, serta kuasa hukum 7 terpidana Jutek Bongso. Kali ini saya ingin sapa terlebih dahulu Pak Yanto melalui sambungan Zoom. Pak Yanto, selamat sore. Sore, Mbak. Terima kasih Pak sudah bergabung. Kami ingin tahu Pak Yanto sejauh ini bagaimana update atau pembaruan informasi soal PK, kasus kematian Vina dan juga Eki. Sejauh ini di MA sudah sejauh mana Pak Yanto? Berkas PK, kasus Vina itu sudah diterima di Mahkamah Agung pada tanggal 4 November kemarin, Pak. Dan sudah ditunjuk majelis hakimnya. Tinggal menunggu penentuan jadwal sidang. Baik, siapa Pak hakimnya? Hakimnya itu kami belum tanyakan, tapi saya tadi sudah karena ini mendadak ya, mendadak di Antv tadi saya sempat tanyakan kepada Kepanitraan Pidana bahwa perkara tersebut sudah diterima tanggal 4 dan sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Nanti bisa dilihat di website Mahkamah Agung itu nanti ada itu Pak, majelisnya. Majelis hakimnya menangani 3 perkara sekaligus kah Pak Yanto? Kalau tidak salah tadi ada dua majelis. Dua majelis ya. 2 majelis artinya satu majelis tidak menangani 3 perkara sekaligus ya Pak ya? Ya, berbeda. Oke. Pak, mekanismenya sebetulnya seperti apa sih Pak dalam menangani perkara atau berkas perkara sidang PK seperti kasus kematian Vina dan juga Eki ini Pak? Ya, mekanisme PK itu begini. Jadi permohonan PK ini kan dikirim di Mahkamah Agung. Nanti di kepanitraan itu akan ada petugas yang mensortir. Di situ kan Mahkamah Agung itu kan ada perkara perdata, pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus, tata usaha negara, dan agama militer. Maka oleh petugas akan disortir. Kalau nanti itu masuk pidana umum, ya akan segera diteruskan ke panitera muda pidana. Nah, setelah itu nanti akan ditelaah oleh bagian penelaah. Artinya kalau hasil telaah itu dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil, maka akan dilanjutkan ke Hakim Tinggi Pemilah seperti itu. Setelah itu kemudian selesai itu diberi nomor dan dikirim oleh bagian PK akan dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditunjuk majelis hakimnya. Prosedur seperti itu, Pak. Oke. Pak Yanto, sebelum saya melanjutkan itu, yang 3 perkara ini apakah berbarengan sampainya di tanggal 4 November atau bagaimana Pak? Saya tanyakan tadi yang sudah diregister itu 2. Oke. Ya, 2. Ada yang sudah diregister itu. 2 perkara atas nama perkara kasus apa Pak? Saya lupa ya tadi karena udah sore tadi menghubungi saya dari presenter TV One. Saya udah nanya, intinya berkas itu sudah nyampe tanggal 4. Sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Okay. Dan nanti majelisnya bisa dicek Pak di website Mahkamah Agung. Baik, kami tunggu perbaruan informasinya Pak. Tapi kemudian berbicara soal syarat maupun juga mungkin kriteria sebuah perkara PK diterima oleh MA, sebetulnya seperti apa Pak menggambarkan ini? Ya kan biasanya kalau PK itu kan dilengkapi dengan berita penunjukan majelis hakimnya. Kemudian berita acara sidang, kemudian ada pendapat hakim, kan begitu. Itu kalau sudah terpenuhi, ya kalau sudah semuanya itu ada, berarti syarat formilnya terpenuhi. Pak Yanto, untuk persidangannya sendiri sudah ditentukankah jadwalnya? Belum. Belum juga? Nah ini barusan dikirim sama staf saya ini Mbak, untuk pengajuan PK diterima di Mahkamah Agung tanggal 4 November. Kemudian akte permohonan PK itu tanggal 14 Agustus 2014. Pemohon terdakwa 1, Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Nomornya 198 PK /PIT/2024. Majelis Hakim DBS YP PP
CAR. Kemudian pemohon terdakwa 2, Eko Romadhani alias Koplak bin Kusim nomor 199. PK PIT 2024, majelisnya DB, YPY, SGT, PP-nya paniteranya CAR, gitu Pak. Itu berarti 6 terpidana ya Pak ya? Gimana? Berarti itu termasuk yang sidang PK 6 terpidana ya? Sementara kok yang masuk ini tadi, apakah di dalamnya itu, tapi pemohonnya itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang diterima Mahkamah Agung sementara ini. Apakah jadwal persidangannya juga rasa-rasanya akan berbarengan Pak? Karena majelisnya berbeda, bisa bareng, bisa tidak. Oke. Pak Yanto, kami kemudian ingin mengetahui sebetulnya kalau melihat kasus-kasus seperti ini, misalnya kasus kematian dari Vina dan juga Eki, seberapa sering sebetulnya Mahkamah Agung kemudian menerima atau mungkin mengabulkan permohonan PK untuk kasus-kasus berat seperti kasus pembunuhan? Kalau PK sih ya banyak ya. Artinya secara umum ya tidak hanya pembunuhan ya. Secara umum ya banyak PK itu banyak dilakukan lah. Nah, cuman seberapa banyak nanti dikabulkan ada tidak ya nanti tergantung hakim yang menangani perkara tersebut ya. Jadi kan kalau nopum seperti apa nopumnya, kalau kekilapan atau kekeliruan seperti apa kekilapannya itu kan ya yang tahu yang majelis yang menangani perkara tersebut nanti setelah sidang. Ya kalau yang nggak nangani kan nggak ngerti. Karena yang tahu nanti yang megang berkas, dokumen-dokumen tentunya yang hakim yang bersangkutan seperti itu, Pak. Pak Yanto, tapi kemudian perkara-perkara atau berkas PK ini kan sebetulnya dalam satu kasus yang sama, Pak. Kenapa kemudian berbeda-beda hakimnya dalam menangani berkas perkara? Begini, udah kira-kira hampir 6 bulan yang lalu itu penunjukan majelis itu sudah pakai mesin, Pak. Sudah apa namanya itu? Otomatis itu ya, pakai apa namanya Mbak? Ya, itu pakai mesin dulu. Jadi kalau dulu kan yang nunjuk manual ya, sekarang itu untuk objektivitas, untuk menghilangi sisi negatif, maka kemudian sudah tidak lagi, tapi mesin yang bicara, yang menentukan adalah mesin. Sudah. Oh. Ya, sudah online. Kalau bahasa anunya apa namanya itu? Smart majelis. Pakai mesin, bacanya smart majelis. Baik, sudah digital ya artinya ya? Iya. Okay. Nah, nanti biasanya seperti itu, Mbak. Oke. Pak, kalau hakimnya kemudian berbeda, bukankah membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, Pak? Sementara kan kasusnya juga bisa kita sebutkan sama sebetulnya. Ya, kadang-kadang, Mbak, kalau ketahuan ada splitan, biasanya itu petugas kepanitraan memberitahukan kepada pimpinan atau kepada majelis bahwa ini splitan begitu. Kalau nggak diberitahu kan nggak tahu kalau splitan. Maka dengan diberitahu ya akhirnya mungkin majelisnya itu di majelis yang sama seperti itu. Ya itu banyak yang terjadi seperti itu. Cuman kadang ada yang tidak ketahuan gitu. Kalau ini ternyata ada splitannya yang sama-sama juga diajukan kasasi misalnya atau PK begitu. Oke, Pak Yanto, informasi terbaru juga bagaimana soal berkas PK dari Saka Tatal, Pak, dan juga Sudirman. Ini kan juga terpisah gitu ya dari 6 terpidana. Sudah adakah pembaruan informasi? Sementara yang diterima di kepanitraan tadi yaitu baru atas nama terdakwa Ripaldi, Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dengan nomor 198, PK/PIT 2024 dan pemohon terdakwa 2 Eko Romadhani alias Koplak bin Kosim nomor 199 PK/PIT 2024. Ini baru ini Mbak nanti. Besok Senin kita tanyakan lagi apakah yang lain sudah masuk atau belum, nanti kita tanyakan. Baik, kami update Pak. Tapi kemudian hakimnya sudah ditunjuk. Ini berapa lama waktu yang diperlukan sebetulnya dari Mahkamah Agung untuk menentukan kapan jadwal persidangannya, Pak? Ya, kalau di PP 82 itu kan diberi waktu 90 hari. 90 hari. Bisa lebih cepat? Gitu. Ya, bisa lebih cepat juga bisa lebih molor gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan ini lebih cepat karena ini bukan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu
menjadi perhatian lembaga atau pimpinan. Mhm.